saya beri contoh ya. Nah ini contoh untuk tautan eksternal, ini mengarahnya ke Google, dan ini contoh untuk tautan yang internal. Nah ini akan mengarah ke page contoh.html, di mana dia dalam satu folder nih penggunaannya, seperti itu. Nah ini kita coba lihat ya di sini ya. Ini kita coba pencet. Nah dia akan berpindah halaman tuh. Dia jadi titelnya menjadi halaman contoh. Halaman contoh. Nah, seperti itu. Oke, kemudian pembahasan selanjutnya. Pembahasan selanjutnya kita akan membahas mengenai elemen HTML dasar. Jadi apa sih elemen HTML dasar? Elemen HTML dasar ini merupakan blok pembangun fundamental dari halaman web. Elemen-elemen ini terdiri dari kode yang memberitahu browser web bagaimana menampilkan konten pada halaman. Memahami elemen-elemen dasar dalam HTML itu sangat penting untuk membangun halaman web yang terstruktur dan mudah dipahami. Dengan mempelajari berbagai jenis elemen dan atributnya, kita juga dapat nih membuat halaman web yang menarik dan informatif. Nah, ada tipe-tipe dari elemen. Yang pertama, ini adalah elemen kontainer. Elemen kontainer ini digunakan untuk menampung elemen lain seperti div, section, dan artikel. Jadi kalau saya biasanya menggunakannya untuk lebih ke emang sesuai namanya ya, kontainer ya, untuk menempat-tempatkan, mewadah-wadahkan konten-kontennya gitu. Ini mungkin akan saya langsung beri contoh. Semisal nih, saya punya contoh ini ya, saya ini punya section, anggaplah ini section untuk header ya, section header. Nah ini juga untuk section untuk dari si form gitu. Bisa juga sebenarnya ini kita kasih div, mungkin div, kita paste, save. Ini sama juga. Kalau kita refresh tuh, ini nggak memberikan pengaruh apa-apa. Jadi fungsi dari elemen kontainer ini adalah untuk kita mewadah-wadahkan aja sih, dan memberikan style nantinya. Semisal nih nanti ya, semisal nanti ada di sini ada kelas. Ini kita contoh deh. Kita kasih di sini apa ya? Kelas text red contoh. Kita kasih di sini, kita kasih titik, itu menandakan kelas. Kemudian kita berikan indent, kita kasih color. Ada text color kah? Text, coba text color. Oh, nggak ada, berarti color titik 2 red titik koma. Kita pakai di contoh di section ini ya, class text red, tadi text red. Kita coba lihat perubahannya, kita refresh. Nah ini salah satu juga kegunaan dari container. Nah kalau kita menggunakannya di section ini, seluruh konten dalam section ini akan berubah warna menjadi text red. Nih kalau kita coba menggunakannya hanya di ini di H3, kita refresh. Nah hanya di H3 nya saja nih yang memiliki text red seperti itu. Oke. Selanjutnya, elemen tekstual. Jadi elemen yang digunakan untuk menampilkan teks seperti P, H1, dan HTML. Tadi udah kita bahas penggunaan teks ya, tekstual seperti heading, paragraf, dan sebagainya. Kemudian elemen gambar. Jadi elemen yang digunakan untuk menampilkan gambar seperti image. Nah mungkin kita bisa kasih contoh ya di sini. Kita masuk img, segitu aja. src-nya, source-nya bisa dilihat ya, image.png. Kita coba images. Nah itu udah ada, enter.
kemudian altnya kita berikan image. Save, kita lihat perubahannya. Nah, ini dia perubahannya. Nah, ini merupakan cara penggunaan dari tag image, dari elemen image. Berikutnya, elemen tautan, elemen yang digunakan untuk membuat tautan ke halaman web lain seperti A. Nah, ini tadi sudah kita bahas ya untuk elemen tautan ini. Ini penggunaannya adalah menggunakan tag A dan ada tutup tagnya juga. Semua yang ada di sini, tulisan yang ada di dalam tag A ini, dia nanti akan memiliki, biasanya ciri-cirinya memiliki warna yang berbeda dan memiliki underline. Nanti kalau mau menghilangkan underline-nya, kita bisa menggunakan style juga di CSS yang menggunakan CSS. Tapi kalau untuk default dari HTML-nya, dia akan seperti itu, memiliki warna ungu kebiruan dan memiliki underline. Next, ada elemen form. Jadi elemen form ini digunakan untuk membuat formulir input data seperti input, select, dan text area. Nah, ini saya sudah membuat contoh. Contohnya ini adalah input ya. Contoh input ini contoh form, dia masuk ke dalam dilapisi lah oleh tag form. Nah, untuk hasilnya sendiri bisa kita lihat. Bisa kita ketik juga nama bootcamp, last name-nya web programming. Nah, HTML cuma cukup sampai situ saja. Jika kita mau menggunakan validasi, semisal di last name tidak boleh ada spasi atau tidak boleh lebih dari 10 karakter. Nah, HTML itu tidak bisa, HTML-nya saja tidak bisa memvalidasi itu. Perlu bahasa pemrograman lain seperti JavaScript atau backend lah, atau menggunakan backend gitu. Bahasa program backend lainnya seperti itu. Untuk form sudah jelas ya. Kemudian yang akan kita bahas, jadi kesimpulannya adalah tadi kita sudah membahas mengenai pengenalan HTML, yang dimana HTML itu merupakan fondasi penting ya untuk membangun halaman web. Dan dengan memahami konsep HTML juga, kita dapat membuat halaman web yang sederhana dan beralih ke teknologi web lainnya seperti CSS dan JavaScript. Jadi HTML ini juga batu loncatan lah buat kita bisa melangkah lebih jauh lagi menggunakan bahasa pemrograman lainnya lagi seperti JavaScript, PHP, dan sebagainya. Nah, kesimpulan lainnya, kita juga tadi sudah mempelajari mengenai struktur dasar dari dokumen HTML. Seperti tadi kita melihat ada doctype, fungsi doctype, terus ada fungsi meta, charset. Tadi kita juga sudah mempelajari body, head, title itu ditaruh di mana. Tadi kita sudah mempelajari itu. Kemudian kita juga sudah mempelajari nih gimana cara menambahkan teks, cara custom text. Tadi ada teks heading 1, heading 2, terus kita tadi belajar juga paragraf. Kita juga tadi cara memasukkan gambar ke dalam browser. Kemudian kita juga mempelajari tentang tautan atau link ke halaman website kita atau halaman website lain seperti itu. Dan kita juga tadi udah melihat ya penggunaan form. Kemudian ya kita juga sudah belajar HTML dasarnya, elemennya seperti ada div, section, artikel, ada banyak sebenarnya, ada main juga. Yang pada intinya itu hanya sebuah kontainer gitu, dan kita juga dengan menggunakan kontainer itu kita bisa melakukan berbagai styling atau grouping dan sebagainya. Nah, di pertemuan kali ini ada penugasan. Jadi nanti ada 2 tugas. Yang pertama itu tugas diskusi, dan yang kedua itu ada tugas praktik. Jadi untuk diskusinya ini nanti akan membahas mengenai struktur dasar HTML dan elemen dasar dari HTML. Nah, untuk tugas praktiknya nanti ada membuat halaman web sederhana menggunakan HTML. Nah, mungkin nanti halaman website sederhananya mungkin terserah kalian ya. Mungkin kalian bisa bikin yang simple itu kayak contohnya CV. Bikin CV, nanti kalian bisa manfaatin gimana caranya bikin border atau bikin table
menggunakan list, bisa juga menggunakan list seperti yang sudah kita tadi pelajari. Bisa diberi H1, kita bisa masukkan image dengan menggunakan foto kita. Atau kalian juga boleh explore menggunakan CSS, atau kalau mau explore ya, karena pada pembahasan ini kan kita belum mempelajari banget nih gimana cara menggunakan CSS dan apa aja sih, ada style apa aja sih di CSS gitu, seperti itu. Jadi terserah kalian, yang penting untuk tugas praktiknya kalian membuat halaman web yang sederhana menggunakan HTML gitu. Jadi mungkin cukup sekian untuk pertemuan 2 kali ini. Semoga materi yang diberikan bermanfaat, dipelajari lagi. Mungkin bisa selain belajar di sini, kalian juga bisa belajar di course lain, atau kalian bisa baca-baca di internet sebagai referensi lain lah agar memperkaya ilmu. Mungkin cukup sekian dari saya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.